Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku, ada hal baru lagi yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalian sudah pada dengar, sudah ada yang tahu tentunya. Berlaku besok Senin. Ya, apa itu? Kang Deddy menyampaikan bahwa untuk ASN Jawa Barat, jam kerjanya untuk di bulan puasa, selama bulan puasa ini dimulai jam 6.30. Itu tentu hal baru, ini gebrakan baru saudara. Karena biasanya ya di instansi pemerintah itu kalau bulan puasa itu dimulai jam setengah 8, ya kan, ada jam 8, biasanya jam 7. Nah, tapi di bulan puasa itu biasanya ya jam 8 itu ya kebanyakan. Tetapi Kang Deddy Mulyadi mulai besok Senin menerapkan jam kerja untuk selama bulan puasa setengah 7 atau 6.30 harus sudah mulai bekerja. Apakah semuanya menerima? Wah, tentu saja ada yang menolak, ada yang protes, saudara. Dengan alasan ya masih mengantar anak, ya mungkin masih tidur kali. Karena bulan puasa kan orang pada banyak yang begadang, ya. Paling tidak untuk santap sahur, untuk makan sahur dan sebagainya. Sehingga alasan itu digunakan untuk memprotes Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kalau saya mendengar alasan yang disampaikan oleh Kang Deddy itu sangat masuk akal. Ya, kita dukung. Untuk warga Jawa Barat dicobalah, ya dicoba dilaksanakan besok hari Senin. Mulai berangkat kerja pagi, ya sebelum jam 7 sudah sampai kantor. Apalagi kalau mengingat Bapak dan Ibu sebagai ASN harusnya bersyukur. Bersyukur sekali ya, karena pekerjaan ASN itu tidak ada pemecatan, ya kan? Ya, kalian tahu sendiri, dia itu tidak kena dampak hujan, panas, badai, banjir, bencana alam gitu, nggak ada. Ada banjir, walaupun misalnya berhalangan kerja, gaji tetap mengalir. Ada bencana, mungkin berhalangan kerja, gaji tetap mengalir. Jadi ya nggak ada salahnya di bulan Ramadan kita sarankan kepada para ASN warga Jawa Barat, ya nggak apa, bersyukurlah, tidak apa-apa, bersyukur sebagai ASN. Dan ini perlu dicoba, layak dilaksanakan peraturan baru dari Kang Deddy. Ini sebuah gebrakan menurut saya, bagus. Yang biasanya bangkong gitu ya, nah jadinya nggak bangkong. Ayo semangat, semangat, berangkat pagi. Ya mulai besok hari Senin ya, jangan males-males. Ya jadi saudaraku yang dirahmati Allah, mulai besok. Tapi ternyata juga ada yang merundel ya. Tapi kan gerundel itu kan isinya di hati, tetapi dalam lahirnya insya Allah saya percaya kepada para ASN di Jawa Barat bisa melaksanakan instruksi dari Kang Deddy Mulyadi sebagai ketua atau sebagai gubernur, ya gubernur Jawa Barat. Ya, memang ada pro kontra biasa, bahkan ada warga yang mengkritik Kang Deddy, katanya Kang Deddy ini cari sensasi, ini bukan prestasi dan sebagainya. Nah, ya menurut saya orang-orang itu yang suka mengkritik speak up di media sosial, dia kurang memahami Kang Deddy. Justru yang menurut saya yang mengkritik Kang Deddy dan speak up di media sosial itu yang cari sensasi, saudaraku yang dirahmati Allah ya. Baik, kita sampaikan videonya, mari kita simak bersama-sama ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Ropik, ini sudah viral. Dan dalam video ini kalau nanti penontonnya banyak, saudaraku, akan meluas ini. Meluas ke berbagai hal. Ya, coba disimak sejumlah video untuk kalian semuanya terkait Kang Deddy Mulyadi. Tetap semangat Kang Deddy. Majukan Jawa Barat, makmurkan rakyatnya. Amin. Ya.
Lagi-lagi ada gebrakan baru dari Gubernur Jawa Barat sekarang untuk ASN yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi masuknya biasanya jam 7:30, sekarang menjadi jam 6:30, harus sudah ngantor. Pertanyaan kita, apakah para ASN itu menerima atau ada yang protes? Ternyata ada yang protes, saudara. Ada yang protes terhadap kebijakan Kang Deddy. Padahal pertimbangannya sangat rasional. Coba kita cek sama-sama nih dari Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum sampurasun wilujeng enjing ya. Semoga sehat, berkah, dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, hari Senin memang akan dimulai, jam kerjanya dirubah menjadi jam 6.30, dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, salat subuh tidak terus tidur lagi, agar tidak terjadi kemacetan menuju kantor pada jam yang sama, sehingga pemerintah ini menjadi solusi bagi berbagai problem di masyarakat. Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasan kebagian, harus ngurus anak dulu, ngantar anak dulu, berbagai hal diucapkan. Ya, maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau saya dulu jadi Bupati Purwakarta, nggak ada, sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif. Nah, saya sampaikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat, kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu. Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah, mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh, bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah, dan mereka tuh dikerjakan mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup karena mengalami problem marketing atau pasar, sehingga barangnya tidak laku di pasaran akibat kebijakan dulu impor yang salah, yang mengakibatkan barang-barang di dalam negeri kalah bersaing oleh impor dari negara lain. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu, kepada para ASN dimanapun berada, mari bekerja dengan baik, karena di ASN itu profesi yang menurut saya sangat beruntung lah jadi ASN itu. Karena sangat beruntung, jangan terlalu banyak ngeluh-ngeluh, jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang harus semestinya dia jalani, karena ASN itu terikat oleh sumpah jabatan akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan dimanapun, yaitu ASN. Jadi para ASN di Jawa Barat, mari kita perlihatkan sikap pengabdian pada masyarakat, produktivitasnya kita lihatkan, malu sama para pegawai pabrik yang mereka jauh lebih produktif dibanding kita, padahal sekolah mereka itu hanya rata-rata ya umumnya SMP, SMA. ASN tuh rata-rata sekolahnya S1, S2, S3, bahkan banyak yang juga yang bergelar profesor ya. Untuk itu mari kita bekerja dengan baik, kita selesaikan
Masalah sampah harus segera kita bereskan, kemacetan harus segera kita bereskan, infrastruktur jalan harus segera kita bereskan, perlihatkan dedikasi dan loyalitas untuk mengabdi pada negara. Karena bangsa ini harus mengalami kemajuan. Jawa Barat ini harus menjadi provinsi yang disegani oleh provinsi lain sebagai provinsi yang produktif, sebagai provinsi yang visioner, sebagai provinsi yang istimewa, dan itu diperlukan ASN-ASN yang bermutu. Oke, bener tuh, mestinya kalian itu banyak-banyak bersyukur. ASN mau pulang jam berapa atau masuk jam berapa, tetap gajinya sama, maka harus pandai-pandai bersyukur. Jadi bagi saya, ASN-ASN yang protes itu keterlaluan, tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Sekarang itu udah nggak bisa ASN leha-leha di Provinsi Jawa Barat, akan dipantau. Kalian itu tugasnya menghibahkan diri untuk negara. Ya itu, karena ya wayahan aja di PNS. Kan makan minumnya juga sudah ditanggung oleh negara, Pak. Kan harusnya sudah tidak ada lagi alasan untuk mementingkan kepentingan pribadi, karena makannya udah ditanggung negara, minumnya udah ditanggung oleh negara, tunjangan dan lain sebagainya. Itu PNS tuh ngenah tiap bulan pasti asup, makan minum, keluarga apa segala macam ditanggung negara. Tinggal bersyukur. Meskipun saya pribadi belum tertarik setidaknya sampai sekarang untuk jadi PNS. Karena saya orang yang tidak mau terikat terhadap sesuatu, pengen bebas. Tapi istri saya lagi berusaha untuk jadi PNS, P3K ya kalau sekarang itu. Tapi gagal terus saya ikhtiar, nggak jadi soal. Oke, itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi perjalanan menuju pulang. Selamat menjalankan ibadah puasa dari Magelang menuju Bandung bersama Pak Sekda nih, Sekda Jabar. Dan Pak Asisten 1. Ini saya ada instruksi jam kerja di bulan puasa yang biasanya masuk kerjanya pukul 7.30, pulangnya pukul 14.30 ya? Ya, 14.30. Mohon maaf, akan saya rubah menjadi masuknya pukul 6.30. Istirahat tengah harinya dari setengah jam berubah menjadi 1 jam, dari jam 12 sampai jam 13. Pulangnya pukul 14. Ada pertanyaan nih, Kang Dede nyari sensasi nih, dibikin jam 6:30 masuk kerja. Tidak, saya tidak nyari sensasi. Saya menggunakan logika. Setelah sahur kemudian sholat subuh, rata-rata terus tidur. Nah, ketika tidur nanti suka kesiangan, bablas, bangun-bangun jam 7. Nah, itu ada 2. 1, bangunnya menjadi siang, ke kantornya telat malah. Yang kedua, dari sisi kesehatan buruk. Karena setelah sahur itu perut penuh dengan makanan. Setelah itu ditidurkan, dan itu tidak boleh dari sisi kesehatan maupun dari sisi ajaran Kanjeng Rasul, ya. Jadi kalau bangun tidur, kemudian sahur, sholat subuh, kemudian nanti dalam keadaan bugar setelah mandi, pergi ke kantor, di kantornya dalam keadaan sangat pagi dan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam posisi segar. Kemudian jam istirahat. Kalau hari biasa biasanya tengah hari nggak tidur. Nah, kalau bulan puasa ini tengah hari suka tidur, maka saya kasih toleransi setengah jam untuk tidur setelah sholat duhur. Dan kemudian pulangnya menjadi pukul 14. Asumsinya karena kegiatan puasa ini spesial, biasanya ingin berkumpul bersama keluarga ketika buka puasa. Maka ibu-ibu punya kesempatan tuh pulangnya agak siang, bisa masak
di rumah, bapak-bapak juga bisa bantuin. Walaupun sebenarnya kalau bapak-bapak pulang jam 14 di rumah nggak ada kerjaan, sebenarnya tambah kesel karena harus liatin terus jam dan liatin terus TV kapan adan gitu loh. Nah, tetapi sudahlah, kita laki-laki perempuan jam pulangnya sama. Semoga keputusan ini bisa menjadi tambah semangat bagi kita untuk melayani masyarakat, karena puasa bukan alasan bagi kita untuk menurunnya jam layanan bagi kepentingan masyarakat. Tetap semangat, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Kalau bagi saya ini hanya sensasi aja. Ya biar kelihatan kerja dulu lah. Punten ya Pak, saya ikut kritik karena saya orang yang mengikuti kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun sekali lagi saya bukan orang Jawa Barat. Punten ya, izin berkomentar. Ini hanya sekadar meluruskan informasi dari yang telah disampaikan oleh bapak-bapak tersebut. Ya, sebagai netizen saja yang kemudian ikut berkomentar mengenai hal-hal yang terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, seorang Ya,